itu sulit. Yang diselenggarakan oleh IAS, Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future. IAS merupakan lembaga yang aktif dalam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan melalui berbagai kegiatan, termasuk publikasi jurnal ilmiah, pelatihan akademik, webinar, dan kompetisi ilmiah. Acara hari ini sejalan dengan misi IAS, yaitu untuk meningkatkan kapasitas akademik, khususnya dalam bidang editorial dan review ilmiah. Kami juga menyelenggarakan berbagai event lomba seperti lomba tulis karya ilmiah untuk mahasiswa International Scientific Writing Competition, lomba menulis artikel ilmiah untuk dosen, call for paper, dan call for editorial and reviewer. Pada hari ini, webinar ini sangat spesial untuk call for editor dan reviewer IAS yang saat ini sedang dibuka. Hari ini kita akan membahas rahasia menjadi editor dan reviewer handal langsung dari para ahli yang sudah kita undang. Selain itu, peserta juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan sertifikat, peluang networking, dan voucher eksklusif bagi para penanya yang aktif. Baik, untuk mencapai tujuan tersebut, kita akan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, di mana kita sudah menghadirkan 2 narasumber. Yang pertama, kita menghadirkan Dr. AGR SC Ernois Andrian Darti, SP MPMEC. Beliau merupakan pakar di bidang ekonomi pertanian dan berpengalaman sebagai editor jurnal internasional. Lalu yang kedua, kita juga mengundang Ibu Novita Anggraini MSI, di mana beliau merupakan praktisi editorial dengan rekam jejak dalam manajemen review naskah ilmiah di berbagai jurnal. Baik, selamat siang Ibu Ernois dan selamat siang Ibu Novita. Ya, selamat siang, Mas Rani. Ya, Bagaimana selamat kabarnya siang. hari ini Ibu Novita? Alhamdulillah baik. Saya mohon Alhamdulillah. izin untuk sholat sebentar, Jih. Oh iya, Ibu boleh. Baik, sebelum kita mendengarkan nih pemaparan yang menarik dari kedua narasumber yang sangat kompeten nih di bidangnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rano Yolan Kemetsa selaku moderator yang akan membawa alur dalam webinar hari ini, dan izinkan saya juga membacakan agenda acara pada siang hari ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur IAS, yaitu Ibu Nur Aini, melalui video yang nanti akan ditampilkan oleh Mbak Dewi. Lalu yang kedua, pemaparan materi oleh Ibu Dr. Ernois Andrian Darti dengan tema Strategi Efektif Menjadi Editor Berkualitas. Lalu yang ketiga, kita akan memasuki sesi diskusi untuk section editor bersama dengan Ibu Ernois. Lalu yang keempat, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Novita Anggreni MSI dengan tema Tips and Etika Reviewer dalam Evaluasi Naskah Ilmiah. Yang kelima, kita akan membuka sesi diskusi untuk reviewer. Dan yang terakhir ialah sesi penutupan. Baik, sebelum kita memulai acara, mari kita simak sambutan dari Direktur IAS, Ibu Nur Aini, melalui video berikut. Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS adalah bagian dari PT Kiat Cendikia Alami yang didirikan pada tahun 2022. Kami adalah lembaga yang berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui karya ilmiah akademik serta praktik non-akademik terbaik. IAS diinisiasi oleh para ahli di bidang lingkungan sosial dan studi keberlanjutan yang bertujuan untuk menciptakan iklim akademik yang lebih baik. Morality before knowledge. Kami percaya bahwa niat baik harus dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang benar.
Baik, terima kasih atas sambutannya. Eh, Baik, sambil menunggu Ibu Ernois selesai sholat, izinkan saya untuk memberikan beberapa informasi bahwa di sini kami IAS itu menyelenggarakan berbagai event lomba seperti lomba karya tulis ilmiah untuk mahasiswa, terus International Scientific Writing Competition, lalu ada lomba menulis artikel ilmiah untuk dosen, dan juga kita membuka call for paper untuk semua artikel ilmiah eh, dengan jurnal dengan jurnal tertentu yang ada di IAS, dan juga kita mengadakan call for editor and reviewer. Ya, tampaknya Bu Ernois sudah kembali lagi ke Zoom. Selamat siang Ibu Ernois. Ya, selamat siang Mas Ranu. Ya, baik Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ibu. Selamat siang Mbak Novita, Mbak Dewi, dan juga teman-teman semuanya. Baik, selamat siang Ibu. Baik, eh, selanjutnya kita akan memasuki sesi pertama bersama Ibu Ernois. Tapi sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Ernois, mari kita abadikan momen dengan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk semua peserta yang bisa menyalakan kamera, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Baik, mungkin Mbak Dewi bisa mengatur pengambilan gambar. Ya, mungkin saya hitung 1, 2, 3. Sudah cukup, Mbak Dewi? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pertama dengan Ibu Dr. Ernois Antrian Darti. Ya, kami sangat antusias nih Bu mendengar strategi nih gimana menjadi editor yang berkualitas dari Ibu. Baik, tanpa menunggu Terima lebih lama kasih. lagi, kepada beliau waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Mas Ranu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya. Izin share screen. Sudah terlihat, Mas? Apakah sudah terlihat, Mas Ranu? Sudah, Ibu. Oke. Baik, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan sharing bersama bagaimana mengenal profesi editor jurnal ilmiah. Ini adalah profesi yang banyak dihindari karena identik dengan pekerjaan-pekerjaan yang tugas-tugas yang detail, rumit, dan menghabiskan waktu itu. Jadi seringkali kalau di perguruan tinggi itu biasanya tugas sebagai editor itu diserahkan kepada yang masih junior gitu. Sementara kalau sudah senior itu sudah tidak lagi ingin menjadi editor di jurnal ilmiah. Nah, saya sendiri menjadi editor waktu masih dosen baru juga. Jadi tahun 2010 itu mulai mendapatkan tugas untuk menjadi editor di jurnal yang ada di program studi, lalu kemudian jurnal yang ada di fakultas. Nah, setelah itu kemudian diminta bantuannya oleh teman-teman yang lain juga, karena mereka kesulitan mendapatkan SDM yang mau berperan sebagai editor. Jadi eh, kita coba telisik bersama sebenarnya profesi editor itu bagaimana ya, gitu. Apakah serumit yang kita bayangkan? Lalu bagaimana tanggung jawabnya, proses dan juga tantangannya, gitu. Karena sebenarnya di balik semua keriuhan tugas-tugas editor,
tanpa kita sadari kita juga banyak membantu banyak orang, membantu penulis gitu, yang mana nantinya jurnal yang dipublikasikan itu akan digunakan untuk misalnya pemenuhan kewajiban BKD atau untuk syarat kelulusan gitu. Jadi dengan menjadi editor juga bisa menjadi salah satu ladang amal kita untuk membantu banyak penulis. Oke, baik yang akan kami sampaikan pada hari ini eh, pengantar, kemudian apa saja tanggung jawab utama sebagai editor, lalu proses editorial dari submission sampai dengan publikasi, kemudian bagaimana tantangan dan solusi dalam mengelola jurnal akademik. Jadi sebenarnya apa ya editor jurnal ilmiah itu? Sebenarnya editor itu lumayan cukup multitasking ya. Jadi editor nanti itu akan menjadi garda terdepan dalam penulisan ilmiah. Karena begitu artikel itu masuk, submission itu masuk, nanti akan menjadi tanggung jawab editor. Apakah artikel itu akan diteruskan atau artikel itu dikembalikan kepada penulisnya gitu. Karena berbagai faktor. Nah, itu nanti akan kita pelajari bagaimana tugas kita sebagai editor. Yang jelas editor itu menjadi apa ya, menjadi filter yang paling depan supaya naskah-naskah yang dipublikasikan itu adalah naskah yang memang benar-benar layak untuk dipublikasikan. Kemudian tujuan utamanya, tugas dari editor itu adalah memastikan kualitas, kejujuran, ya. Apalagi sekarang ini adalah era di mana tindakan-tindakan ketidakjujuran dalam akademik itu sangat banyak sekali, baik plagiasi ataupun menulis artikel dengan menggunakan AI, ya. Jadi seringkali banyak jurnal yang kebobolan, bahkan jurnal Sinta 1 sekalipun di universitas kami itu ada yang kebobolan naskahnya sudah terbit 2 tahun yang lalu. Tapi ternyata naskah itu ketika ditelusuri ada seorang penulis yang teliti gitu. Karena itu hasil dari menggunakan AI, ternyata setelah ditelusuri pustakanya itu banyak pustaka yang fake. Nah, ini saking mudahnya sekarang ini adalah penggunaan teknologi yang membantu kita, tetapi sekaligus juga bisa mengaburkan kejujuran kita, bisa mengaburkan integritas kita sebagai penulis. Kemudian tugas utama editor yang penting lagi itu adalah relevansi penelitian. Apakah ada relevannya dengan skop dari jurnal yang kita kawal atau tidak gitu. Terutama jurnal multidisiplin ya. Jurnal multidisiplin meskipun ada skopnya, meskipun itu multidisiplin, tapi tetap ada batasan-batasan bidang ilmu apa saja yang bisa diterima dalam jurnal multidisiplin tersebut. Kemudian nanti editor akan menjadi penghubung antara penulis, reviewer, dan juga pembaca. Tanggung jawab utama dari seorang editor yang pertama adalah memanajemen naskah. Nanti naskah ketika masuk melalui proses submission akan dikawal oleh editor. Jadi proses review, lalu kemudian menugaskan naskah kepada reviewer yang sesuai, itu menjadi tugas editor. Nah, oleh karena itu, editor itu juga harus mengenali siapa saja reviewer-reviewer dalam jurnal yang diasuhnya. Gitu. Jadi ada reviewer dengan bidang ahli, misalnya ekonomi pembangunan, ada reviewer yang bidang keahliannya lingkungan, ada reviewer yang bidang keahliannya hukum. Nah, jangan sampai keliru menugaskan naskah yang tidak sesuai dengan bidang keahlian reviewer. Kemudian setelah kita menentukan siapa reviewernya, setelah kita pilih, lalu kemudian kita invite. Biasanya melalui OJS ya, di mana OJS itu nanti akan terhubung ke email dari reviewer supaya
reviewer bisa mengecek apakah reviewer mau mereview dari jurnal yang dikirimkan tersebut atau tidak gitu. Nah, reviewer biasanya menolak karena satu, kalau merasa tidak menguasai naskah yang dikirimkan. Atau bisa juga reviewer sedang memiliki banyak pekerjaan gitu, jadi tidak memiliki waktu untuk mereview. Jadi nanti reviewer bisa memutuskan apakah akan accept, akan menerima, atau menolak, atau mendecline dari invitation yang dikirimkan oleh editor. Nah, selanjutnya apabila reviewer tadi menerima untuk mereview naskah yang dikirimkan oleh auditor, lalu kemudian mereview naskah tersebut. Kemudian nanti setiap reviewer akan memberikan keputusan, bisa keputusan reject, ya, bisa keputusan untuk memberikan kesempatan revisi, tapi revisinya mayor gitu. Atau bisa juga revisi yang minor, bisa juga menerima gitu. Lalu bisa juga merekomendasikan artikel tersebut untuk disubmit ke jurnal yang lainnya gitu. Nah, keputusan dari reviewer ini nanti akan masuk ke editor, di mana nanti editor akan mengolah. Kalau tadi menggunakan 2 reviewer ya, misalnya tadi ada sistem 2 reviewer, beberapa jurnal berbeda-beda. Ada yang cukup 1 reviewer, tapi tentu saja jurnal yang baik minimal memiliki 2 reviewer untuk 1 naskah. Nah, keputusan dari reviewer tadi selanjutnya akan diputuskan oleh editor. Apakah editor akan mengambil keputusan revisi, menerima, atau menolak gitu. Nah, keputusan ini nanti juga bisa diserahkan kepada editor in chief. Jadi apabila editor masih ragu untuk mengambil suatu keputusan, bisa diserahkan kepada editor in chief. Tapi kalau misalnya dari 2 reviewer itu, dua-duanya sama-sama reject gitu. Jadi boleh saja editor tidak harus memberikan naskah kepada editor in chief. Jadi bisa langsung diputuskan oleh editor sendiri gitu. Untuk langsung mereject karena tidak perlu pertimbangan lagi gitu yang melibatkan editor in chief gitu. Dan itu opsional ya gitu. Kemudian mengontrol kualitas, yaitu memastikan proses review naskah itu benar-benar memenuhi standar jurnal. Jadi nanti editor perlu bekerja sama dengan editor in chief dan juga bekerja sama dengan editor lain gitu. Supaya policy yang diberikan oleh jurnal itu nanti bisa lebih adaptif, bisa lebih akomodatif gitu ya, dan juga mengikuti perkembangan dunia publikasi ilmiah. Selanjutnya, tanggung jawab dari editor tentu saja berkontribusi pada pengembangan edisi khusus atau special edition gitu. Biasanya setiap jurnal itu punya special issue, special edition atau tema-tema yang sifatnya tematik gitu ya. Kemudian nanti diterbitkan di sela-sela edisi yang reguler itu juga bisa. Nah, proses submission, review, sampai dengan keputusan dari editor ini nanti itu harus terarsip dengan baik. Jadi ada metadata yang itu bisa dilacak sewaktu-waktu oleh author apabila author memerlukan catatan dari track record atau rekam jejak bagaimana artikel tersebut dari proses submisi sampai dengan proses diputuskan bahkan sampai proses publish. Nah, yang berat sebagai editor yaitu adalah menjaga etika dan integritas gitu. Apalagi editor itu seringkali kalau berhadapan dengan ada konflik of interest ya. Misalnya ketika kita menjadi editor, apalagi editor jurnal yang sudah bereputasi, misalnya sudah terindeks Scopus gitu, pasti kita akan sering mendapatkan permintaan-permintaan pribadi dari penulis atau dari teman kita gitu. Atau misalnya itu dari pimpinan kita yang tidak bisa kita tolak gitu. Yang sebenarnya naskahnya itu tidak layak untuk terbit, tapi karena itu pimpinan yang meminta, kita sungkan atau apa gitu ya. Wah, itu susah sekali. Tanggung jawab editor itu terkadang
harus berhadapan dengan beberapa kondisi yang melibatkan konflik of interest antara editor dengan si penulis gitu. Oleh karena itu, kita perlu menjaga standar etika, kemudian standar menangani plagiarisme dan juga mengelola konflik kepentingan ini. Plagiarisme misalnya ada jurnal, ada naskah yang similarity-nya itu kemiripannya itu lebih dari 30% misalnya gitu. Tetapi si penulis ini terdesak gitu. Dia perlu segera mendapatkan LOE, dia perlu segera ada kepastian decision untuk accepted gitu supaya bisa lulus syarat lulus gitu. Kadang kita kasihan gitu ya. Salah satu tipikal kita orang Indonesia yang mudah sekali menolong kan seringkali kasihan nanti jadi menghambat kelulusan. Terus sementara kalau nanti tambah semester jadi harus bayar UKT dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa konflik of interest yang akan dihadapi editor dan kita perlu menjaga bagaimana supaya tetap konsisten dengan prinsip dan juga dengan aturan-aturan yang ada di jurnal. Kalau memang itu naskah banyak plagiarismenya, meskipun mau digunakan untuk syarat lulus, ya sudah terpaksa harus kita tolak. Gitu. Nanti setelah diperbaiki, baru dipersilahkan untuk submit lagi. Oke, selanjutnya bagaimana proses editorial yang harus kita pahami. Oke. Oke, jadi di sini yang bagian ungu ini nanti menjadi tugas dari editor in chief. Kemudian yang kuning itu bisa dikerjakan oleh editor in chief atau maupun oleh editor section editor sendiri. Kemudian yang hijau ini itu yang harus dilakukan oleh penulis. Kemudian yang orange itu adalah tugas dari reviewer. Jadi nanti ketika naskah itu masuk, ketika artikel itu masuk submission ya, submissionnya berhasil gitu, sukses, lalu kemudian secara otomatis akan ada acknowledgement submission dari jurnal secara otomatis gitu, by system. Kemudian tugas editor adalah menghandle naskah yang baru submit tadi. Nah, ketika editor menghandle, ini nanti bisa melakukan assign kepada editor in chief atau bisa juga menambahkan section editor. Untuk apa? Untuk mencermati artikel yang baru submit tadi. Nah, dari sini, dari dua opsi ini, selanjutnya editor, apabila editor in chief ataupun section editor memutuskan, oh naskah ini lanjut. Gitu. Misalnya naskah ini lanjut untuk review substansi, berarti nanti editor akan meng-assign reviewer. Nah, reviewer ini bisa kita pilih sesuai dengan artikel yang masuk tadi ya. Jadi kalau misalnya artikel ini lebih ke teknik lingkungan, berarti nanti kita assign kepada reviewer yang relevan dengan teknik lingkungan. Kalau misalnya itu ekonomi, berarti nanti kita assign ke reviewer yang bidang keahliannya ekonomi. Atau rekam jejak publikasinya itu mirip-mirip dengan naskah yang baru saja disubmit. Nah, proses dari naskah submission sampai dengan editor meng-assign reviewer, kalau bisa jangan terlalu lama. Ya, sekitar maksimum 1 minggu lah ya. Karena sekarang ini banyak penulis yang menunggu gitu. Menunggu kepastian artikelnya. Jadi kalau bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu itu akan sangat baik. Selanjutnya setelah reviewer tadi mereview artikel, mereview substansi ya, bisa juga mereview termasuk kualitas bahasa Inggrisnya gitu. Jadi beberapa jurnal sekarang sudah ditambahkan, tidak hanya mereview secara substansi tapi juga sekaligus mereview kualitas bahasa Inggrisnya. Apakah bahasa Inggrisnya perlu diperbaiki, apakah perlu direvisi atau bahasa Inggrisnya sudah bagus gitu. Ada penilaiannya. Kemudian proses review dari reviewer tadi kalau bisa diberikan waktu sekitar maksimum ya 1 bulan sebelum nanti dikirimkan kepada editor kembali untuk dicek
apakah komentar dari reviewer tersebut itu sudah memadai atau belum. Karena tidak semua reviewer itu mereview sesuai dengan ekspektasi editor gitu. Ada juga reviewer yang karena terlalu sibuk sehingga mereviewnya itu ala kadarnya. Jadi editor perlu mengecek juga komentar reviewer apakah sudah memadai atau belum. Nah, apabila sudah memadai ya, lalu kemudian nanti editor bisa mengambil keputusan dari rekomendasi yang diberikan oleh reviewer. Kalau apakah reject ya, apakah revisi gitu. Kalau misalnya revisi berarti nanti kita berikan kepada author, kita berikan waktu untuk revisi. Waktu untuk revisi ini berbeda-beda tergantung keputusan dari jurnal. Ada yang memberikan waktu 1 bulan gitu ya. Ada yang memberikan waktu maksimum 3 minggu misalnya untuk revisi minor. Ada yang 2 minggu, revisi minor hanya 2 minggu juga ada. Ada juga yang 5 minggu gitu untuk yang mayor revision. Ada yang memberikan waktu sampai 2 bulan juga ada. Jadi tergantung dari kebijakan masing-masing jurnal. Nah, kalau penulis tadi sudah mereview sesuai dengan komentar dari sudah merevisi artikel sesuai dengan komentar dari reviewer. Selanjutnya revise artikel ini akan dicek ulang oleh reviewer. Apakah revisinya sudah sesuai dengan komentar reviewer? Apakah sudah sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh reviewer? Nah, kalau misalnya ternyata tidak sesuai, oh ternyata penulisnya kurang serius gitu untuk merevisi, boleh saja reviewer mereject. Kemudian editor mereject itu juga boleh gitu. Tapi hampir sebagian besar penulis karena memang ingin artikelnya itu diterbitkan sehingga merevisi dengan serius ya sesuai dengan komentar reviewer. Lalu apabila reviewer merasa ada yang kurang, merasa masih ada yang perlu diperbaiki, maka bisa dikembalikan lagi kepada author. Gitu. Sehingga nanti ada third review. Jadi proses review itu bisa 1 round, bisa juga 2 round, bisa juga 3 round gitu. Saya pernah mengalami terbit di jurnal Hi1, kemudian saya pilih subscription itu yang jadi tidak membayar APC ya, yang saya minta untuk adanya waiver. Nah, ternyata lumayan babak belur. Permintaan dari reviewer itu sampai 12 kali gitu. Sejak itu saya kapok untuk memilih yang pilihan untuk tidak membayar. Jadi pilih mending yang bayar tapi 2 atau 3 kali sudah cukup ya revisinya. Jadi sangat tergantung kebijakan dari jurnal. Kemudian setelah apabila reviewer menganggap sudah cukup revisinya, sudah memadai dan sudah sesuai dengan komentar-komentar yang diberikan reviewer, kemudian nanti reviewer juga akan memberikan rekomendasi yang dikirimkan kepada editor. Oh, diterima gitu. Oh, masih ada minornya sedikit gitu. Nah, kalau ada minor-minornya sedikit, biasanya oleh editor nanti akan kita berikan kelonggaran untuk langsung di-accept, langsung diterima gitu. Dengan catatan nanti proses editing karena tadi minor itu bisa dilakukan ketika editing dan layout. Nah, setelah itu setelah proses editing dan layout di mana ini biasanya dilakukan oleh asisten editor atau dilakukan oleh admin. Kemudian nanti akan ada naskah versi yang siap untuk terbit gitu. Tapi masih pre-publishing. Jadi masih sifatnya masih draft gitu yang membutuhkan koreksi dan juga pengecekan final dari author atau sering disebut sebagai final author proofreading. Jadi nanti kalau masih dibaca oleh author masih ada kesalahan-kesalahannya, author masih bisa memperbaiki gitu. Dan pada proses proofreading ini ternyata masih saja ada banyak kurangnya. Jadi author membaca dengan lebih teliti, oh ternyata masih banyak ada kesalahan-kesalahan ketik atau bahkan ada kesalahan ini ya misalnya kesalahan nomor kontrak misalnya gitu. Yang itu sepertinya sepele tapi kesalahannya bisa fatal kalau tidak teliti. Nah,
Setelah proses itu selesai dari author untuk melakukan proofreading, baru ke pre-publishing. Nah, ini istilahnya bermacam-macam ya. Jadi ada yang in press, ada yang online, ada yang namanya online publish gitu, dan lain-lain. Yang itu dilakukan sebelum benar-benar launching untuk dinyatakan publish. Oke, waktu untuk dari editing sampai proofreading kemudian sampai ke pre-publish ini ya, atau kondisi first online gitu, itu biasanya ada jurnal yang cukup 1 minggu. Kadang ada jurnal yang hanya cukup 2 hari, 3 hari, hitungan hari ya. Apalagi sekarang jurnal-jurnal publisher mayor karena mereka berlomba-lomba untuk bisa memberikan servis yang cepat. Ada juga yang dari editing sampai ke layout itu hanya perlu waktu 2 hari, 3 hari. Tuh. Nah, ini bisa kita berikan kelonggaran misalnya maksimum 2 minggu ya sampai dengan proses itu selesai sehingga bisa terbit. Oke, kemudian editor perlu memanage naskah dan juga mengambil keputusan yang berkaitan dengan apa saja. Yang pertama tracking system, di mana tracking system itu menggunakan OJS ya, bisa melakukan evaluasi awal atau sering kita sebut sebagai desk evaluation, di mana pada proses evaluasi awal ini editor akan menilai apakah naskah itu sesuai dengan skop jurnal atau tidak. Atau tidak hanya skop jurnal ya, apakah naskah itu sudah sesuai penulisannya dengan guideline atau tidak. Kadang ada saja penulis yang tidak mau menulis artikel sesuai dengan template-nya, asal submit saja. Nah, itu bisa menjadi menjadi hak editor untuk merecek langsung di awal sebelum meneruskan kepada reviewer. Oke, lalu kemudian editor juga perlu mengambil keputusan berdasarkan review dari reviewer tadi ya, mau menerima, mau reject, atau memerlukan revisi atau meminta revisi. Yang keempat, kemudian editor itu juga menjaga komunikasi dengan penulis. Jadi memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif. Oke, kemudian tugas berat editor adalah menjaga kualitas dan etika dalam publikasi. Terutama kalau kualitas publikasi ilmiah dari hasil penelitian, kita pastikan metode analisisnya itu benar, hasil penelitiannya itu valid ya, bukan hasil penelitian yang direkayasa atau hasil penelitian yang fiktif by design gitu. Nah, itu perlu cermat gitu, perlu jeli gitu. Jadi editor supaya bisa menjustifikasi ini semua, tentu saja editor tuh perlu banyak membaca artikel-artikel jurnal. Semakin banyak literasi artikel jurnal yang dibaca oleh editor, maka dia akan bisa semakin memiliki ini ya, memiliki sense, memiliki feeling gitu. Apakah ini hasil penelitiannya valid atau tidak? Apakah ini metode analisisnya itu pas atau tidak gitu. Itu kita bisa punya ini ya, punya feeling gitu, punya insting apakah ini valid atau tidak kalau kita banyak membaca. Kemudian etika publikasi, kita harus menghindari plagiarisme, termasuk plagiarisme itu tidak hanya berupa konten saja, berupa kalimat-kalimat saja ya, termasuk plagiarisme atau pelanggaran kita menggunakan tabel milik orang lain, milik naskah yang sudah dipublikasikan, atau si penulis itu mengambil gambar yang memiliki copyright gitu. Nah, itu harus dijaga. Oleh karena itu, kalau ada artikel yang di situ ada figurnya, editor harus memastikan apakah gambar yang ada di naskah tersebut milik si author atau gambarnya itu milik orang lain. Gitu. Kalau misalnya milik orang lain, tetapi orang lain mempersilakan untuk menggunakannya tidak apa-apa. Tapi perlu kita pastikan bahwa tidak ada copyright yang milik orang lain yang digunakan oleh penulis.
Kemudian pedoman internasional kita perlu mengikuti panduan dari Komite on Publication Ethics ya, kita ikuti saja terutama kan sekarang jurnal-jurnal dalam negeri ini kan kita didorong untuk terindeks internasional, jadi mau tidak mau kita harus mengikuti panduan dari Komite on Publication Ethics yang secara internasional. Oke, kemudian apa saja Mohon tantangan dan maaf, Ibu. solusinya? Ya, Waktu untuk pemaparan materinya mungkin kurang 3 menit lagi. oke, baik. Ya, Oke, yang pertama tantangan masalah etika ya, plagiarisme, kemudian artikel yang ditulis oleh AI seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian penulis yang tidak kooperatif diminta untuk merevisi tapi tidak mau merevisi gitu. Kita kasih deadline tapi malah molor atau tidak memberikan jawaban. Nah, itu masalah-masalah yang lazim banyak dihadapi oleh para editor jurnal. Kemudian kompetisi dengan jurnal lain, yaitu dengan meningkatkan impact factor dan reputasi jurnal. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yang pertama, editor perlu berkolaborasi dengan reviewer. Editor perlu memiliki strong networking dengan reviewer. Kemudian teknologi kita bisa menggunakan alat deteksi plagiarisme, termasuk deteksi penggunaan AI dalam sistem dalam sistem pengelolaan artikel yang disubmit. Kemudian pelatihan dan pengembangan bisa kita mengikuti pelatihan untuk editor dan reviewer, lalu melakukan transparansi, menjaga komunikasi yang terbuka baik antara penulis dan reviewer. Oke, berikut panduan teknis untuk menggunakan OJS karena waktunya tinggal 3 menit. Jadi ini Bapak dan Ibu nanti bisa langsung saja praktek gitu di jurnal akan lebih mudah. Oke, jadi kesimpulannya editor jurnal ilmiah itu perlu membutuhkan dedikasi dan keahlian karena kita memang harus mencintai profesi sebagai editor. Kalau kita bekerja tidak dari hati, yang ada itu kemerungsung atau cepat-cepat selesai gitu, sehingga pasti nanti akan banyak yang miss, banyak yang terlewat gitu, yang memerlukan kecermatan dari editor itu akan terlewat kalau kita tidak menyukai tugas-tugas dari editor atau kita tidak memiliki dedikasi sebagai editor. Kemudian proses editor yang baik itu memastikan kualitas dan integritas publikasi yang sangat penting sekali, yang semuanya tantangan-tantangan yang ada bisa diatasi dengan kolaborasi, teknologi, dan juga komitmen pada etika. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. baik. Terima kasih Bu Ernois atas pemaparan materi yang sangat menarik. Ya, di sini saya mencatat beberapa poin bahwa tugas atau sebagai profesi editor jurnal ilmiah ini lumayan challenging sih ya, karena peran editor itu sebagai garda terdepan dalam publikasi ilmiah, di mana editor tuh harus memastikan nih, gimana kualitas artikel ilmiahnya, terus kejujuran dari autornya dan relevansi dari penelitian tersebut. Di mana juga banyak sekali sebenarnya autor itu yang menggunakan atau menulis artikel ilmiah itu yang masih menggunakan AI. Saya sebagai editor juga banyak gitu ya, Ibu, menemukan beberapa autor yang masih daftar pustakanya itu menggunakan AI. Jadi ketahuan ketika saya itu meng-cross-check link DOI-nya dengan Google Scholar. Itu masih banyak sekali saya temukan dan juga plagiarismenya tuh cukup tinggi ketika saya temukan. Tapi ya mungkin itu juga ya salah satu tugas terberat sebagai editor ya. Saat ini saya buka sesi Q&A. Bagi yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan via link Slido yang sudah Mbak Dewi share di kolom chat. Dan juga mungkin bisa menggunakan fitur raise hand apabila para penanya ingin langsung menanyakan beberapa materi yang sudah dijabarkan oleh Ibu Ernois tadi. Ya, saya mengingatkan lagi, para penanya akan mendapatkan voucher eksklusif dari kami. Baik, Mbak Dewi,
ini baca slidonya dulu atau dari resen yang ditunjuk? Boleh Azran dulu, Mas Rano. Eh, Gimana Mbak? Maaf, Boleh suaranya yang, kecil. oh ya, boleh yang raise hand dulu, Mas Rano. Oh, baik. Baik, dipersilakan kepada Bapak Petrus. Oke, terima kasih buat kesempatannya, Mas Ranu. Kebetulan saya juga masih belajar sih. Kebetulan saya juga editor and chief gitu ya pada suatu jurnal, Bu Ernest ya. Apalagi kalau ini kan masih baru Bu ya, jurnal yang baru tuh, aduh Oh luar iya, biasa pengalamannya Bu. wah, itu Eh, kerja keras itu, double itu. itu, Bu, kita butuh artikel, habis itu artikel Ya, itu, aduh gimana ya? Kita mau tolak, kita juga butuh gitu, Bu. Aduh, ya, bener-bener, ya, ya, lah, Bu. Nah itu, bagaimana untuk menanggapi hal itu Bu? Itu satu. Terus yang kedua, eh, pada saat artikel itu sudah masuk tahap review gitu Bu, habis itu dia itu ini Bu, apa namanya, kita masukkan itu kan ke OJS tuh ini Bu ya, supaya untuk perbaiki. Tapi autornya itu menghilang Bu gitu, nah nggak mau perbaiki Bu. Sudah saya ini kan ya, ke email email ke email secara ini Bu ya, kan itu di OJS itu ada Bu, tapi sudah lama nih, terus saya tindakin lagi Bu ke email ke autor itu Bu, tapi tetap aja juga nggak, ini tuh bagaimana Bu ya, ya. Nah itu aja Bu dari saya Bu. Oke, terima kasih Bu. ya, ya, terima kasih. Mas Ranu ini gimana? Langsung saya Ya, jawab langsung atau? saja Ibu bisa dijawab. Oh ya, ini sebelum saya jawab ini saya ingin menyapa guru saya ini di bidang perjurnalan ini, Mas Umar Hasan. Ini yang mendampingi jurnal SEPA ini di kampus kami gitu. Jadi gini, Mas Petrus, apa artikel itu kalau tidak, itu tadi ya salah satu tantangan kita itu menghadapi penulis yang tidak kooperatif seperti itu ya. Karena itu akan numpuk di OJS kita kan. Numpuk di OJS kita, sementara itu akan jadi artikel yang stuck gitu di situ di OJS gitu. Jadi kalau dulu masalah yang ada di jurnal di mana saya sebagai ketua redaksinya itu juga seperti itu. Jadi penumpukan itu bisa sampai 200 gitu Mas. Saking apa ya? Penulis itu maunya begitu submit terus nanti tahu-tahu terbit gitu. Itu kebanyakan penulis seperti itu. Apalagi kalau jurnal kita itu masih belum terindeks apa-apa, belum terindeks Sinta, apalagi terindeks Scopus ya. Kita itu sudah bisa agak berleha-leha kalau jurnal kita itu terindeks Scopus karena penulisnya sangat serius gitu. Itu sudah lumayan itu tugas kita sebagai editor sudah lumayan ringan. Tapi kalau belum terindeks itu, aduh, itu kerja keras luar biasa. Satu dari mencari artikel ya. Nanti kalau dapat artikel juga artikelnya masih seadanya gitu, yang mohon maaf jauh di bawah standar gitu. Mau kita reject tapi kita butuh. Tapi kalau mau terbit kok nanti kok ini ya jelek-jelekin jurnal kita gitu. Jadi solusinya adalah satu, banyak-banyak berkolaborasi gitu. Banyak-banyak berkolaborasi dengan teman-teman sesama pengelola jurnal gitu. Karena ada beberapa jurnal-jurnal yang mereka kelebihan artikel gitu Mas gitu. Saya sering juga ini mengirimkan artikel dari artikel yang lebih gitu. Nanti terus kami arahkan ke jurnal yang lain yang membutuhkan gitu. Itu jadi komunikasi dengan sesama pengelola jurnal itu sangat penting sekali. Ini Mas Umar Hasan nih, ini salah satu apa ya, salah satu suhunya perjurnalan ini. Nanti kalau mau ini Mas, mau apa berkolaborasi dengan pengelola jurnal yang ada di Indonesia itu bisa berkenalan dengan Mas Umar Hasan. Lalu kemudian kalau kita berikan batas waktu, Mas, nanti misalnya ya kalau review penulis itu selama 2 bulan tidak merespon juga, nah itu berarti sebelumnya sudah kita berikan peringatan kalau nanti sampai jangka waktu sekian artikel Anda akan kami decline gitu. Nah itu tidak apa-apa. Nanti kalau memang tidak ada respon ya berarti memang tidak serius gitu. Kita jangan membuang-buang waktu untuk penulis yang memang tidak mau serius. Ya, mereka merevisi atau menulis sesuai template saja tidak mau. Apalagi kalau nanti merevisi dari reviewer dan itu banyak. Reviewer sudah meluangkan waktunya, tapi si author ini tidak mau merevisi gitu. Kasihan juga ya reviewernya ya. Mereka sudah
meluangkan waktu tapi tidak direspon dengan baik oleh penulis. Oke, begitu Mas Petrus, apakah menjawab pertanyaan? Terima kasih Bu buat ini. Ya, sama-sama. Baik, Mbak Dewi, gimana? Apa masih ada waktu untuk sesi Q&A ini? Masih ada Mas Rano? Oke, Wah, ya ini ada mudah-mudahan. yang raise hand, Mbak. Mungkin yang raise hand dulu ya. Iya, baik Mas Rano. Dipersilakan kepada Bapak Yudo. Baik, terima kasih Mas Ranu. Suara saya terdengar, Mas? Terdengar. Ya, baik. Mbak Riri, saya izin bertanya. Ya, Ya, silakan Kak Pak Yuda. J, tadi kan disampaikan kalau dari pihak jurnalnya bisa memberi batas waktu ya untuk penulis autornya nanti berapa lama akhirnya itu akan terbit atau tidak. Nah, pengalaman saya itu mengirim ke jurnal itu justru saya yang seperti mengejar begitu ya. Oh, Eh, jurnalnya yang tidak respon ya? Betul beberapa dan yang terakhir itu agak-agak sakit hati sih ya termasuk sih karena terlalu lama ya setahun lebih. Ya. Terus waktu saya kontak editor diminta untuk apa ya tidak menarik dulu karena sepertinya baru berproses akreditasi. Nah, Oke. ternyata setelah jurnal itu masuk peringkat 2 kalau tidak salah, itu saya cek saya telusuri volume nomornya itu tidak ada artikel saya. Nah, setelah saya cek di Hmm. OJS itu kalau nggak salah bunyinya decline. Padahal saya sudah berusaha sudah nunggu dan sebagainya. Nah, itu pertanyaan pertama saya itu terkait dengan jangka waktu ya. Itu sebenarnya kalau misalnya 3 bulan, 6 bulan itu boleh nggak sih kita kemudian langsung menarik itu dan mengirim ke jurnal lain atau seperti apa? Nah, Iya. yang kedua ini Mbak, saya punya pengalaman itu kirim ke jurnal itu di awal dia kayak disclaimer gitu ya bahwa nanti kami masih berproses pengajuan reakreditasi. Ada kemungkinan itu, nah sepertinya ada tanda-tanda itu jurnalnya sudah ada dugaan akan turun dan ternyata setelah kemarin diumumkan hasil akreditasinya memang turun dari peringkat 2 menjadi peringkat 3. Nah, ini kami selaku autor, penulis itu kira-kira bisa mendeteksinya dari mana ya, Pak? Ya? Apa karena dia terbitannya sudah semakin banyak, itu sebagai tanda bahwa ini makin nggak bagus dalam review dan sebagainya? Atau gimana? Karena korespondensinya pun itu hanya dari editor. Jadi reviewnya itu nggak ada apa membuat catatan di artikel itu gitu. Sementara Oh. 2 itu Mbak Riris, terima kasih. Nggih, baik, nggih. Terima kasih Pak Yuda atas pertanyaannya, nggih. Baik, Pak, kita sebagai penulis itu bisa membuat deadline sendiri juga ya, Pak. Apalagi kalau itu artikel yang keperluannya untuk luaran hibah gitu. Sementara kan kita ada deadline juga ya, Pak, untuk laporan ke hibah itu. Jadi bisa, Pak, kita memiliki deadline sendiri. Kalau misalnya dalam waktu 2 bulan first decision-nya saja belum ada ini. Apakah artikel kita itu diteruskan ke reviewer atau kita terreject di desk evaluation ya. Kalau 2 bulan misalnya ya Pak, 2 bulan tidak ada berita, terus kemudian kita coba email gitu. Nah, dari kita mengirimkan email ke editor gitu, apakah editor itu responsif atau tidak, itu juga bisa menjadi tolok ukur kita apakah akan lanjut di jurnal tersebut atau tidak gitu. Biasanya jurnal yang memiliki sistem yang baik, ada adminnya, itu akan merespon gitu Pak, merespon semua pertanyaan dari autor gitu. Tapi kalau
jurnal itu kurang memiliki sistem atau manajemen yang baik, ya biasanya akan dibiarkan saja. Tinggal ini Pak, tinggal keputusan ada di kita, apakah kita dalam kondisi terburu-buru untuk segera publish atau tidak. Kalau memang buru-buru, sebaiknya kita tinggalkan, terus coba kita alternatif jurnal yang lain. Meskipun tidak ada jaminan juga jurnal yang lain itu apakah prosesnya akan secepat yang kita harapkan atau tidak. Jadi begini Pak Yudo, kita sebagai penulis itu juga perlu punya informasi atau pengetahuan jurnal-jurnal mana saja yang servisnya cepat, yang responsif gitu. Dan jurnal mana saja yang terkenal lama gitu. Nah, kita biasanya misalnya bidang ilmu saya ekonomi pertanian ya, itu sudah hafal betul Pak. Jurnal Sinta 2 mana saja yang itu kita bisa sampai 5 tahun nggak diapa-apakan gitu. Gitu. Kebetulan saya punya artikel yang tidak terlalu buru-buru gitu, tanpa terasa, oh iya ya, artikel saya di sini tuh sudah 5 tahun dan itu nggak diapa-apakan gitu, padahal itu jurnal Sinta 2 gitu. Jadi kita bisa punya list, nanti bisa ini Pak, banyak berkomunikasi dengan sesama scholar, sesama penulis gitu, menukar informasi. Nanti kita bisa memilih berdasarkan informasi-informasi atau pengalaman-pengalaman dari penulis yang lain gitu. Nah, baru-baru ini karena kita dosen itu kan ada kewajiban untuk pengabdian ya, Pak. Sekarang hibah pengabdian itu wajib ke jurnal Sinta gitu. Kemarin saya nyoba-nyoba beberapa jurnal-jurnal pengabdian itu, Pak. Terus saya simpulkan gitu, saya kumpulkan mana jurnal pengabdian yang responnya itu cepat gitu. Dan itu kita terbit dalam waktu 6 bulan gitu. Jadi reviewnya hanya 2 bulan, terus nanti ada komunikasi yang berkala dari ini ya, dari manajemen jurnalnya gitu. Begitu Pak Yudo. Pertanyaan yang kedua tadi apa ya Pak? Mohon Nggih. maaf Pak. Yang pertama menyambung dulu Mbak Riris, nggih. Maaf ini Ya, punten jadi agak melebar. Tadi kan kalau misalnya kita akhirnya narik dan bisa kita tarik tulisannya. Nah, iya. apakah karena jurnal-jurnal ini terhubung dengan pengelola yang lain, itu kami selaku autor ya penulis itu macam di blacklist gitu. Jangan itu Oh, dulu pernah di saya untuk oh enggak itu Pak. enggak sampai ke sana. Kita enggak sempat untuk melakukan itu Pak. Editor itu enggak sempat apa ya, niteni penulis itu gitu karena saking banyaknya artikel ya dan saking banyaknya tugas. Sepertinya yang kita blacklist itu kalau pelanggaran berat ya Pak, misalnya menggunakan AI tadi itu ya artikelnya fake gitu. Terus atau pelanggaran-pelanggaran berat yang lain gitu. Jadi dia terbit di 2 jurnal gitu Pak. Proses di jurnal A, dia proses juga di jurnal B. Kan ini kan nggak boleh ya secara simultan. Nah, itu yang kita blacklist yang seperti itu. Biasanya kita punya beberapa catatannya gitu, Pak. Tapi kalau yang kita decline artikel itu tidak sampai terblacklist gitu. Baik, yang Begitu, pertanyaan Pak kedua Yudo. itu tadi Mbak eh, yang sekiranya memudahkan kami ya autor itu penulis untuk mendeteksi jurnal. Jadi ini bakal turun Oh akhirnya yang saya nggak turun submit ke sana presentasinya gitu. tadi ya. Ya, Betul, itu sebenarnya di ya, awal itu saya agak ragu pas mau kirim itu ya, ya, kok dia sudah disclaimer gitu ya. Tapi akhirnya ya, tetap saya ya. kirim karena saya ya sudah bisa jadi nanti tetap Sinta 2. Ternyata turun Iya, betulan itu. iya, iya. Iya, Pak. Kita bisa ini, Pak, bisa update juga kriteria-kriteria dari Dikti ya. Sinta 2 sekarang tuntutannya apa gitu. Misalnya Sinta 2 sekarang itu kan harus ada editor yang dari luar negeri gitu. Terus kemudian reviewer juga dari luar negeri. Nah, itu bisa kita lihat Pak editorial board-nya. Apakah jurnal Sinta 2 yang saya mau submit ini misalnya dia habis tahun 2025 gitu ya, Pak. Misalnya habis Juli 2025. Kita mau submit nih. Ini nanti kira-kira artikel saya terbit kalau sudah accepted nanti masih Sinta 2 atau tidak ya? Coba Pak cek editorial board-nya, coba cek reviewernya, daftar reviewernya. Lalu Sinta 2 sekarang itu kan syaratnya juga ada diversity dari autornya ya Pak, tidak hanya dari Indonesia. Coba dicek juga seperti itu Pak. Kalau memenuhi kriteria itu berarti nanti kalau dia mau reakreditasi lagi akan tetap di Sinta 2. Kalau tidak nanti dia akan downgrade gitu. Begitu salah satunya Pak. Terima kasih Mbak Itu Riris. sama-sama Pak.
Mudah-mudahan membantu. Baik, mungkin untuk sesi Q&A-nya waktunya sudah habis dan saya minta maaf karena tidak bisa baca Q&A di Slido. Jadi mungkin untuk sesi selanjutnya jika para audiens ingin bertanya, silakan langsung menggunakan fitur raise hand agar nanti langsung kita notice. Oh, Mas Ranu, saya minta izin tadi pertanyaan yang secara tertulis itu bisa saya jawab chat nanti sambil Mbak Novita paparan, saya nggak apa-apa tugasnya menjawab pertanyaan yang ada yang tertulis tadi tidak apa-apa. Bisa saya jawab tertulis saja. Gimana? Mohon maaf Bu, suaranya di sini. Mohon maaf di Oh sini ya, lagi hujan jadi kurang oh gitu ya, ya. jelas suaranya. Pertanyaan yang tertulis itu bisa saya jawab tertulis juga di kolom chat. Jadi Mbak Novita bisa melanjutkan sesi. Oh iya boleh Bu kalau jawab Ya, di kolom chat. ya, Dipersilakan. terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan langsung saja buka. Mohon maaf. Ya, untuk sesi selanjutnya kita akan mendengar pemaparan dari Ibu Novita Anggraini MSc. Ya, untuk waktu dan layar kami persilakan Ibu Novita. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya, Mas Rani, dan juga saya menerima estafet dari Ibu Riri. Izin untuk menampilkan layar paparan. Ya, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oh ya, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Salam kenal, saya Novita Anggraini yang dalam kesempatan ini ya, berkesempatan menyampaikan bagaimana sih mungkin pengalaman dan juga tips and trick untuk menjadi reviewer gitu ya di jurnal ISS. Jadi sebenarnya tadi sebagian informasinya tuh sudah tersampaikan sebenarnya sama Bu Riris. Mungkin saya hanya bertugas untuk melengkapi gitu ya secara detail dan spesifiknya untuk langkah-langkah dan lain sebagainya. Jadi mungkin izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Nanti ada sebenarnya pengenalan apa sih sebenarnya reviewer itu gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa menjadi reviewer, pelibatan juga audiens dan lain sebagainya. Kemudian apa saja yang bisa menjadi alat bantu dan juga tips-tips dan kesimpulan untuk menjadi reviewer. Nah, jadi kalau tadi gitu ya di dalam paparannya Ibu Riris sudah menjelaskan sebenarnya editor itu kan menjadi boleh dibilang posisi penting di dalam sebuah jurnal yang kerjanya itu sebenarnya perlu dibagi-bagikan gitu. Nah di sini dalam hal ini editor dibantu oleh reviewer dan ini biasanya paling tidak gitu ya ada 2 orang reviewer gitu yang biasa mengevaluasi satu naskah. Nah, jadi reviewer ini tentunya tadi menerima estafet gitu ya dari misalnya memang ditunjuk oleh editor yang memang mengampu jurnal tersebut atau bisa jadi seorang itu memang mendaftar pada suatu jurnal atau memang berkesempatan ketika menjadi peneliti atau dosen dalam sebuah universitas, perguruan tinggi dan lain sebagainya untuk mengecek naskah-naskah yang sudah dikirimkan. Dan biasanya memang reviewer ini tentunya pastinya sudah pernah menulis ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya dan di mana reviewer ini tentunya mempunyai pengalaman yang spesifik sesuai dengan naskah yang diestafetkan oleh editor. Nah, dalam hal ini gitu ya, pakar-pakar ini akan mengevaluasi naskah untuk bisa memastikan misalnya kualitasnya, tadi validitasnya, kemudian originalitasnya. Dan menjadi sangat penting karena reviewer ini bisa menjadi tiang untuk bisa mengikut gitu ya. Mungkin dalam hal ini ketika suatu jurnal menerima naskah yang sangat banyak gitu ya, dengan kita bisa editor men-spread naskah ini kepada banyak reviewer sehingga memiliki perspektif atau pos yang berbeda-beda dan itu tentunya akan menambah khazanah gitu ya untuk bisa
editor memberikan keputusan yang lebih objektif. Nah, di sini reviewer ini akan memberikan rekomendasi biasanya publikasi. Jadi dia tidak memutuskan, namun hanya memberikan rekomendasi gitu ya. Di sini mungkin accept, revision, dan reject. Sama seperti halnya kalau untuk editor dia akan memiliki keputusan, namun kalau reviewer itu sekedar rekomendasi. Nah, di sini adalah beberapa gitu ya peran dari reviewer. Yang pertama tadi evaluator kritis. Jadi di sini dalam hal penilaian metode gitu ya, hasil dan signifikansi penelitian. Misal gitu ya, di sini saya mempunyai background misalnya dalam hal multidisipliner gitu ya. Di sini ada kimia, ilmu lingkungan, sejarah lingkungan dan lain sebagainya. Dalam kita menilai naskah gitu ya, misalnya dalam suatu naskah yang sifatnya dia diperlukan penilaian dalam ilmu lingkungan gitu ya. Biasanya banyak 3 pilar pengetahuan ilmu yang mesti disinkronisasikan dalam suatu naskah. Misal dia harus mencakup misalnya ada sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam hal metode ternyata di sini yang digunakan misalnya hanya kualitatif gitu ya, dan dia anggap kurang mendalam sehingga kurang digging untuk bisa mencapai data-data kuantitatifnya gitu ya, sehingga mungkin penelitiannya tidak menjadi sangat signifikan. Nah, itu bisa tuh dinilai gitu ya, dikritik gitu ya. Kemudian tidak hanya dikritik, tapi kita sebagai reviewer dapat memberikan solusi kepada penulis atau umpan balik, biasa feedback gitu ya, agar sebaiknya mungkin naskah ini bisa diperbaiki dengan arahan gitu ya, atau mungkin bisa memberikan masukan-masukan secara teoritis atau mungkin metode-metode yang signifikan terhadap penulisan yang dilakukan oleh penulis tadi. Dan tentunya gitu ya, dari sisi menjaga etika, reviewer juga mampu gitu ya, karena kebiasaannya yang dituntut untuk bisa membaca banyak jurnal dan juga pengalamannya untuk bisa melihat naskah secara cepat gitu ya, tentunya pastinya gitu ya Bapak dan Ibu akan terbiasa gitu ya untuk bisa mendeteksi plagiarisme, karena biasanya citasi penulisan dalam ilmu tertentu juga tidak akan jauh berbeda gitu ya, misalnya kayak teknik lingkungan, biasanya akan mencitasi misalnya Togo-Bolanus, Metcalfe Eddy, nah itu sama gitu ya, biasanya tahun-tahun dan lain sebagainya juga sama. Nah, cuma kan pola kalimat atau mungkin metode dan lain-lainnya yang biasanya tuh kok agak berbeda atau ternyata kok sangat serupa dengan naskah-naskah sebelumnya yang sudah diperiksa. Nah, itu bisa biasanya dinilai gitu oleh reviewer. Dan juga tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Riris, mungkin adanya faktor kedekatan, konflik interest gitu ya, antara misalnya kita ternyata mengenal si penulis gitu ya sebagai reviewer. Jadi mungkin ya udahlah nggak usah dikasih banyak revisi atau kritik mungkin naskahnya. Nah, itu kadang suka seperti itu gitu ya. Atau bahkan justru ada data-data yang ternyata manipulatif, yang ternyata ketika kita telusuri itu tidak terpublikasi sebagaimana apa yang disebutkan dalam naskah-naskah yang kita periksa atau kita review gitu ya. Padahal gitu ya, reviewer ini menjadi penting karena reviewer akan menjadi mitra langsung editor untuk dapat mengambil keputusan yang objektif dan memberikan rekomendasi terhadap naskah yang dikirimkan pada jurnal tersebut. Nah, di sini ada jenis review yang secara umum gitu ya, biasanya biasa kita lihat gitu single blind, double blind, open review. Kalau kayak jurnal-jurnal Scopus kadang-kadang tuh kita suka juga menemui biasanya double blind gitu, kita tidak mengetahui gitu ya, kita tidak mengetahui siapa yang memeriksa jurnal kita, begitupun kita sebagai reviewer tidak tahu siapa gitu ya reviewer kita. Nah, itu biasanya mungkin sangat penting untuk tadi bisa menghindari konflik interest tadi gitu ya. Jadi kita biasanya hanya dikirimkan naskah abstraksinya saja gitu ya, dan juga secara full, namun untuk kayak identitas penulis, afiliasi, dan lain-lain tidak disampaikan. Nah, kemudian juga ada yang sifatnya open review. Nah, ini biasanya kita tahu gitu ya, Mas, antar dua belah pihak, dan kita lebih transparan dalam hal ini. Biasanya sering terjadi komunikasi aktif, mungkinnya juga kita saling mengetahui yang tadi misalnya kita bisa mengirimkan email langsung kepada reviewer
dan juga reviewer tadi bisa langsung memberikan opini-opininya terhadap penulis. Nah, bagaimana kemudian proses review yang ada di ISSS? Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu dan rekan-rekan gitu ya, jika memang tertarik dan itu silahkan gitu ya berkontak gitu ya dengan para editor gitu ya, dan juga nanti mungkin editor bisa melihat, bisa menilai gitu ya, mungkin teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya memang memiliki kompetensi dan memiliki kepiawaian untuk melakukan review naskah tertentu. Nah, di sini nanti di sistem OJS, nanti secara lengkapnya nanti mungkin bisa dibantu share gitu ya oleh Mbak Dewi atau Mas Ranu terkait langkah-langkah secara spesifiknya. Biasanya gitu ya, konfirmasi review itu ada di batas waktu 2 minggu setelah undangan. Ini 14 hari kalender gitu ya. Nah, kemudian analisis naskahnya nanti sebagai reviewer kita hanya tinggal mengunduh, kemudian kita mengevaluasi sesuai kriteria nih gitu. Nah, apabila gitu ya ternyata ketika editor melempar naskah ini kepada teman-teman reviewer dan dirasa tidak terlalu mumpuni untuk mengecek, itu baiknya ya didiskusikan, karena kita juga memikirkan gitu ya penulis bahwa sayang sekali jika tulisan tersebut mungkin dinilai oleh kita yang ternyata tidak terlalu deep dan bigger mengetahui dari penelitiannya gitu. Jadi kita juga tidak boleh egois juga gitu ya sebagai reviewer merasa kita bisa untuk mengecek hal tersebut, sedangkan mungkin ada orang lain yang memiliki kompetensi lebih dibanding kita. Nah, itu namun juga perlu diketahui juga biasanya kadang beberapa naskah gitu ya kita perlu juga misalnya melihat secara overall ternyata itu memiliki novelty yang baru yang tentunya itu bisa kita juga lihat satu persatu dan lebih detail. Jadi memang sebagai reviewer gitu ya kita juga perlu tajam gitu ya dalam melihat secara general overview sebelum memang menganalisis satu persatu dari detail naskah tulisan yang di review gitu. Nah, di sini ada jadi hasil apabila memang kita bersedia untuk melakukan review naskah, nanti ada formulir review dari ISSS. Nah, di sini teman-teman bisa mengunduh dari link yang ditampilkan, nanti di sana ada formnya. Nah, maka di form tersebut teman-teman bisa mengisi opini gitu ya, saran, kritik dari naskah yang direview. Nah, setelah selesai, nanti tinggal diunggah lagi dan lanjutkan komentar di sistem OJS dan berikan rekomendasi akhirnya. Nah, ini adalah tadi sama gitu ya, chart dari proses review, proses submit dari manuskrip gitu ya. Di sini peran review ada di kotak oranye, di mana yang pertama tadi adalah kita menerima, jadi setelah editor mungkin sudah mengassign siapa reviewernya dan misalnya kita yang dipilih gitu ya. Nah, kita di sini melakukan proses review gitu, dan biasa sendiri itu ada sebenarnya waktu gitu ya maksimum di sini maksimum 4 minggu sejak kita menyetujui akan mengassign dari naskah tersebut. Namun alangkah baiknya gitu ya jika proses review ini bisa dilakukan lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Kalau misalnya kita cuma menerima 1 atau 2 naskah, harusnya mungkin 1 minggu gitu ya maksimal itu seharusnya sudah bisa ya untuk kita bisa kembalikan lagi. Nah, nanti setelah kita selesai dan tadi dikembalikan kepada editor, maka nanti editor akan memutuskan gitu ya apakah memang di sini seperti apa, decline atau mungkin harus direvisi dan lain sebagainya. Nah, ketika ini sudah di-reject berdasarkan juga rekomendasi kita kepada editor, tentunya naskah tersebut tidak akan kembali lagi ke kita gitu ya. Namun apabila ternyata editor memberikan keputusan bahwa naskah ini perlu direvisi, entah itu sifatnya minor atau mayor, maka bisa jadi gitu ya setelah naskah itu direvisi akan dikembalikan lagi ke kita untuk melakukan second review atau bahkan third review, fourth review, atau mungkin tadi yang sampai 12 kali review tadi yang disampaikan dari
ini ya siapa tadi yang menyampaikan itu bisa bolak-balik. Nah itu tergantung gitu ya dari kebijakan sebenarnya editor jurnal masing-masing, dan kita ya sebagai reviewer ya ketika kita sudah merasa sanggup di awal, dan itu harus menerima konsekuensi dari proses review ini. Namun biasanya kalau di Indonesia sendiri gitu ya, itu mungkin maksimum hanya 3 kali gitu ya, dan itu sudah selesai untuk dan itu di review gitu ya, udah selesai untuk di review. Itu mungkin kayak biasanya di review pertama banyak gitu ya, mungkin mayor, di review keduanya minor, dan itu biasanya yang ketiga mungkin hanya untuk finalisasi. Nah, biasanya seperti itu. Nah, nanti dari second review ini nanti kita kembalikan lagi gitu ya ke editor untuk di final keputusannya, dan di editing dan layouting, dan itu mungkin nanti setelah itu baru dipublikasi. Dan jadi proses gitu ya, kita bisa mengikuti mungkin sebagai reviewer itu mungkin bisa waktunya bisa 2 sampai 3 bulan sebenarnya dari proses bagaimana kita menerima naskah pertama kali sebenarnya untuk dia satu sendiri ya gitu ya. Dan ini adalah komitmen dari YSSS. Namun bisa saja gitu ya, proses keterlambatan ini ya ada di pihak penulisnya, ketika autornya mungkin tadi tidak merespon gitu ya, atau kabur entah kemana, yang akhirnya tadi menumpuk di sistem, dan sehingga walaupun sudah kita review, namun itu bisa jadi naskahnya terbengkalai sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, selama memang dari pihak autornya mungkin sulit untuk dikontak dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa saja sih yang perlu dievaluasi gitu ya berdasarkan dari guideline reviewer di SS? Yang pertama adalah kita mereview judul ya. Pertama itu sangat penting ya, harus jelas, spesifik, dan tidak ambigu. Biasanya mungkin kalau dalam rumpun ilmu humaniora gitu ya, biasanya mungkin parafrase judul itu kadang ini ya ada sifatnya poetik gitu ya, mungkin kadang ada mungkin asking, questioning gitu ya, kadang seperti itu. Namun kalau untuk biasanya rumpun-rumpun ilmu yang memang lebih teknis gitu ya, biasanya dia memang harus jelas gitu ya. Kadang juga misalnya menyebutkan metode dan mungkin scope case dalam suatu sampelnya itu bahkan dituangkan juga dalam judulnya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian abstrak sendiri, kita tahu abstrak harus mencakup apa gitu ya, imratnya seperti apa gitu ya, harus jelas. Kemudian referensi, nah ini tadi referensi banyak gitu, tentunya kita mengetahui dalam penulisan jurnal, penulisan referensi berbagai bentuk dan juga acuan, dan sesuai dengan jurnal misalnya yang kita ampu. Dan yang paling tentu adalah harus konsisten gitu ya, baik karena kadang penulis gitu suka campur dan acak gitu ya untuk menuliskan referensinya, itu tidak seragam. Di awal gitu ya dia mungkin menuliskannya pakainya HMA, kemudian APA, jadi macam-macam gitu. Nah itu yang membuat kita kadang perlu juga jeli gitu ya, melihat satu persatu dari referensi yang digunakan, dan juga apakah mungkin sumbernya dari jurnal saja, buku gitu ya, mungkin koran, artikel, berita mungkin, kemudian atau hal-hal video gitu ya, audio dan lain sebagainya yang memang banyak mencakup berbagai media. Nah, kemudian publikasi gitu ya, terakhir di sini yang disarankan itu harus menggunakan publikasi terakhir 5 tahun gitu ya. Misal ini untuk yang sifatnya artikel-artikel gitu yang menjadikan referensi. Namun ini dikecualikan gitu ya, mungkin untuk misalnya buku-buku babon atau teori-teori babon yang memang dipakai dalam penelitian-penelitian dari naskah tersebut gitu ya. Kemudian metodenya ini harus detail dan replicable gitu ya. Dan kesimpulan, didukung data, dan dapat menjawab hipotesis yang di awal itu sudah disebutkan. Dan ini yang paling penting adalah etika. Sebisa mungkin gitu ya, kita harus sangat jeli bahwa naskah yang kita review itu tidak menduplikasi dari naskah-naskah sebelumnya. Saya pernah menemukan sebuah
naskah artikel yang dimana dia mencatut sebuah sumber dari webinar gitu ya, webinar yang ada di YouTube gitu. Webinar ini conference webinar tingkat nasional. Namun sayangnya ternyata artikel dari konferensi itu sebenarnya belum dipublikasikan. Namun entah bagaimana ceritanya gitu ya, si penulis ini sudah mencantumkan si sumber tersebut. Jadi bukan videonya yang dirujuk, namun artikelnya. Dan setelah dicari artikelnya itu goib. Nah itu yang apa ya, kita harus sangat jeli gitu ya menjadi reviewer, karena kadang kita nggak tahu ya mungkin sumber-sumber yang penulis dapatkan, apalagi mungkin ketika kita sebagai reviewer dari sebuah naskah yang dituliskan oleh dosen, peneliti gitu ya, atau mungkin dia menerima berbagai macam tulisan dari mahasiswa, atau mungkin jadi pengampu dalam konferensi yang ternyata justru yang dirujuk adalah naskah-naskah yang ternyata tidak terpublikasi. Dan itu yang harus sangat jeli, walaupun mungkin dia mencitasi, namun ternyata itu zonk gitu ya untuk publikasinya. Nah itu yang perlu dilihat kembali sebagai reviewer untuk naskah-naskah ini. Nah, kemudian ini adalah panduan teknis dari online journal system-nya untuk reviewer. Jadi bisa akses dari jurnal ISS, kemudian unggah review, navigasi ke submission gitu ya. Kemudian lampirkan file komentar, tadi sudah sebenarnya secara berurut, dan kemudian tambahkan catatan khusus untuk editor jika memang diperlukan. Ya, di sini etika, lagi-lagi sebagai reviewer ada prinsip scope di mana kita melakukan bagaimana ya, kerahasiaan yang sangat penting, jangan bagikan naskah ke pihak luar seharusnya, objektivitas, hindari bias dan konflik kepentingan. Kemudian sebisa mungkin menghindari kritik destruktif atau penundaan tanpa alasan untuk kita bisa mengembalikan naskah tersebut gitu ya kepada yang punya. Dan juga yang sangat penting itu ya sebisa mungkin, karena mudah sekali sebenarnya reviewer itu bisa untuk mencatut ide-ide dari tulisan yang masuk, namun alangkah baiknya jangan. Kalau bisa ini sangat-sangat etika moral kita jaga sebagai reviewer, karena itu ada bukan hak kita gitu ya untuk bisa menduplikasi dari naskah yang belum terbit gitu ya, seperti itu. Mungkin itu saja penutup dari saya untuk bagaimana sih kita untuk menjadi reviewer. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Novita atas presentasi yang sangat menarik. Tentunya di sini saya mencatat beberapa hal, khususnya reviewer itu dari POV saya tuh adalah profesi yang saya kan juga sebagai editor di sini ya, jadi kayak reviewer tuh susah banget buat dihubungi, buat di reach out. Tapi ketika saya mendengarkan pemaparan materi dari Mbak Novita, ternyata cukup complicated ya ternyata untuk profesi reviewer ini sendiri. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand-nya, atau kalau nggak ada, saya bacakan dari Slido. Sebentar ya Mbak, dicek dulu ada apa enggak yang raise hand. Oke, nggak ada. Langsung aja saya bacakan pertanyaannya. Apakah perbedaan pandangan antara reviewer dan penulis bisa mempengaruhi hasil review? Mengingat satu artikel bisa ditolak di satu jurnal tapi diterima di jurnal lain. Mungkin bisa dijawab, Bu Novita? Ya, jawabannya bisa sekali. Karena memang gini, selain kita biasanya ya, tadi kita sudah memiliki kaidah-kaidah dari apa saja sih yang memang harus kita lihat dalam naskah-naskah yang diterbitkan di jurnal tertentu, ada poin-poin yang memang itu menjadi landasan penting. Namun seperti kita ketahui juga gitu ya, kadang rumpun ilmu tertentu yang memang dikuasai oleh seseorang reviewer misalnya bisa jadi aspek dan cara pandangnya itu berbeda mungkin dengan penulis yang mengirimkan naskah gitu. Kita tahu banyak sekali metode di luar sana yang apalagi kalau misalnya di rumpun ilmunya misalnya humaniora gitu ya, cara pandang menyikapi suatu temuan, teori dan lain-lain itu bisa jadi landasan teorinya digunakan tidak
sejalan atau selaras dengan misalnya yang dipercaya oleh penulis. Namun biasanya ini sangat kecil kemungkinan biasanya kalau kita memeriksa naskah-naskah yang sifatnya itu lebih teknis gitu ya. Dia misalnya memang metode analisisnya sudah terbakukan gitu ya untuk pemeriksaan misalnya di laboratorium, atau memang dia sudah memiliki kaidah-kaidah metode yang sangat baku gitu secara kuantitatif. Nah, itu biasanya jarang sekali gitu ya terjadi konflik tadi, karena ilmu-ilmu ini memang sudah pasti gitu ya, dan biasanya mungkin yang mempengaruhinya adalah pertanyaan-pertanyaan bagaimana misalnya si penulis bisa menjamin bahwa misalnya kecukupan nilai sampling gitu ya, atau titik koordinat atau metode samplingnya dilakukan memang sesuai dengan kaidah, sesuai dengan permasalahan yang ingin dicari atau ditemukan solusinya. Nah, itu biasanya seperti itu. Dan dialog biasanya akan membuka kesempatan yang mungkin tadinya reviewer mempertanyakan hal itu dengan penjelasan dari author yang lebih mendalam, mungkin reviewer bisa mempertimbangkan lagi gitu untuk memaklumi dari naskah tersebut. Nah, itu sih. Jadi kadang memang bisa jadi, dan itu juga saya gitu ya selaku sebagai reviewer dan juga sebagai penulis, kadang juga mengalami dua sisi itu gitu ya. Kadang kita bisa ketemu oleh reviewer yang memang ternyata sejalan dengan apa yang kita ingin sampaikan dalam penelitian kita. Namun kadang juga dari reviewer itu ada masukan yang bertolak belakang dengan apa yang kita ingin tuliskan. Nah, itu seperti itu. Oke, Ya, terima kasih Mbak mungkin atas apakah menjawab? eh, Iya. advice-nya. Selanjutnya mungkin langsung aja dari di sini ada yang udah resen. Dipersilakan kepada Bapak Umar. Oke, terima kasih Mas Ranu. Suara saya bisa didengar ya? Ya, Ya, bisa. sudah. Ya, terima kasih Bu Novi waktunya untuk saya bertanya. Ibu mohon izin, jadi terkait dengan proses review ini, yang pertama Ibu ya, kita sebagai seorang reviewer itu, misal nih kita diberi tugas untuk mereview, itu lebih baik langsung mereview di artikelnya langsung yang berupa dot-docnya, atau apalagi kadang kita kan masih dikasih form review itu. Nah, kalau menurut pandangan Ibu, lebih praktisnya yang mana? Kadang kan kita sudah disuruh review, kemudian kita masih disuruh ngisi form review, itu kan double akhirnya. Nah, kan gitu. Nah, antara hasil komentar sebagai seorang reviewer, kemudian yang dimasukkan dalam form review, itu kadang gini, ini nanti yang dikasihkan ke penulis yang mana sih? Kan gitu. Yang pastinya kan apa memungkinkan form review ini, apakah form review itu hanya sebagai pegangan editor gitu kan, atau bagaimana? Nah, itu yang pertama Ibu. Lalu yang kedua, kalau menurut Ibu lebih baik ngisi komentar itu langsung di artikelnya atau di sistem. Jadi kalau kita biasanya kan pakai OJS nih, itu langsung di sistem, langsung ada kan menu komentar yang ada di sistem, atau kita cukup kasih komentarnya di word-nya langsung gitu. Nah, itu kan nanti berkaitan juga sama yang namanya single blend atau double blend. Nah, kalau bicara double blend, kalau komentar langsung di artikelnya, itu kadang kan reviewer kita lupa nih, tidak merubah akun dari MS Word-nya, sehingga kadang editor juga tidak ngecek. Padahal dia bilangnya double blend, pas diserahkan ke penulis, nama reviewernya tahu, wah ini yang review artikel saya, kan gitu. Nah, itu dulu sih Bu Novita dari saya. Terima kasih Mas Ranu dan Bu Novita. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Umar untuk pertanyaannya, ini menarik. Kalau sebenarnya nih kalau ditanya buat saya pribadi ya, sebenarnya kalau saya sebenarnya lebih menyukai mereview langsung dari dokumen. Sebenarnya seperti itu. Karena jadinya tuh kita bisa lebih melihat secara overall gitu ya. Namun gitu ya,
saya kadang menimbangi ini itu membantu kita untuk bisa membantu menyusun atau merunut cara berpikir kita terhadap naskah yang kita hadapi. Sebenarnya seperti itu. Jadi biasanya kadang kan kalau kita melihat overall gitu dalam sebuah naskah, nih pengalaman saya gitu ya, dalam mereview naskah-naskah, kita akan condong pada ketertarikan gitu ya. Satu bagian atau beberapa bagian yang memang bisa melihat pos kita jadi lebih mendalam di bingkai itu. Gitu. Sedangkan keberadaan POM sebenarnya itu bertujuan agar kita tuh bisa melakukan overall secara runut dan rapi gitu. Sebenarnya kayak gitu sih Pak. Jadinya kita bisa mungkin ada bagian tertentu yang kalau kita melihat langsung ke naskah kita miss gitu ya. Kalau dengan POM kita dibantu untuk bisa melihat lagi untuk cross check ke situ. Sebenarnya itu. Tapi kalau ditanya sebenarnya memang sebaiknya gitu ya. Saya biasa melakukan adalah pertama itu kita melakukan overview secara keseluruhan gitu ya. Jadi saya misalnya memang kadang double review Pak. Jadi pertama secara keseluruhan dulu saya baca biasanya. Setelah itu untuk menuliskan dari yang memang spesifik dan lain-lain itu saya biasanya lewat form seperti itu. Jadi ini jadi memang 2 stage biasanya. Cuma kita nggak perlu menuliskan detail di si naskah tersebut karena itu tadi Pak. Memang kadang yang ditakuti adalah ketika kita kan ada coding dari komputer kita ya, Word gitu namanya siapa, waktu dan lain sebagainya, saya menghindari itu gitu. Jadi biasanya itu pribadi. Nah kalau misalnya saya belum sempat biasanya untuk memindahkan ke form, ya itu biasanya nanti saya nyatet di bagian notes aja gitu, di bagian notes sedikit nanti ya saya delete-deletein lagi gitu untuk di form. Dan itu juga berlaku tadi pertanyaan nge-link ke yang sistem tadi gitu ya, memang ya sebaiknya di OJS aja sih Pak gitu ya, karena tadi untuk menghindari, karena kadang kan editor itu tidak mungkin luput gitu ya untuk bisa menghandle lagi naskah-naskah yang masuk, dan kita dikhawatirkan ketika kita nanti tidak sengaja mungkin ternyata dalam komen atau kritik dari naskah yang disebutkan jadi kayak personal gitu lah, padahal kita memberikan masukannya sangat objektif. Nah itu yang dikhawatirkan sebenarnya seperti itu Pak. Jadi kita perlu berhati-hati sebenarnya, apalagi kalau di sini double blind gitu ya. Jadi sebaiknya kita gunakan sistem-sistem yang memang sudah disediakan jurnal saja gitu, untuk menghindari tadi konflik interest atau mungkin takutnya yang kita tolak ternyata dia di jurnal lain dia diterima, dia menandai kita gitu ya sebagai reviewer kita. Nah itu yang dikhawatirkan seperti itu. Gitu Pak. Baik, mungkin untuk sesi Q&A hari ini sudah cukup karena waktunya udah habis. Terima kasih Mbak Novi atas pemaparannya yang sangat menarik. Sebelum kita mengakhiri webinar pada sore hari ini, mari kita abadikan momen dengan foto bersama. Kami mohon kepada para peserta untuk menyalakan kamera. Baik, kepada Mbak Dewi mungkin bisa mengatur pengambilan gambar. Sudah, Mbak Dewi? Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Ernois dan Ibu Novita atas ilmu yang telah dibagikan. Dan juga terima kasih kepada peserta yang telah hadir pada sesi webinar pada sore hari ini. Oke, sekedar informasi, kami menyelenggarakan berbagai event lomba seperti lomba karya tulis ilmiah untuk mahasiswa, International Scientific Writing Competition, lomba menulis artikel ilmiah untuk dosen, call for paper, dan tentunya call for editor and reviewer. Ingat untuk berpartisipasi dalam acara kami. Dan jangan lupa untuk mengikuti IAS di media sosial agar tidak ketinggalan event-event menarik lainnya, seperti di Instagram @ias_pub atau ias.pub. Di Twitter kami juga ada @ias_pub, TikTok juga kami sudah ada juga, ias.publisher, dan di LinkedIn IAS.
Kami juga ingin mengumumkan bahwa event IAS selanjutnya yaitu Training AI Tools Referensi Vol 2 yang akan diselenggarakan pada akhir April dengan materi yang lebih advance. Jadi, pastikan untuk tetap terhubung dengan kami dan jangan lewatkan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas riset Anda lebih jauh. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat sore dan semoga hari Anda produktif. Terima kasih. Terima kasih Mas Ranu, Mbak Terima Dewi, kasih dan Mbak Bapak Novita. Ibu Terima semuanya. kasih semuanya. Ya, izin pamit.